Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Begini. Sepertinya musibah itu kok apa ya? Kayaknya ngantri ya. Di negeri kita kayak orang ngantri beli karcis, Bu. Lihat orang ngantri beli karcis. Nah, sepertinya musibah itu seperti itu di negeri kita. Masih ingat gak waktu tsunami? Berapa korban? Banyak. Ya. Di saat tsunami terjadi, saudara-saudara kita di Jogja termasuk kita jadi penonton. Jogja tidak sadar kalau Jogja selanjutnya. Padahal waktu itu Jogja juga lagi disibukin sama Gunung Merapi, Bu. Sudah siaga 1. Dan gara-gara Gunung Merapi Mbah Roso ngetop. Iya. Tapi sebetulnya Allah urusannya, hakikatnya adalah Allah. Mbah Marijan akhirnya harus dikenal orang. Tapi sababiahnya adalah Gunung Merapi. Orang sibuk karena sudah siaga 1, tapi ternyata apa? Malah gempa dari bawah. Hanya 5,6 skala Richter, tapi korban 6.000. Saya sempat datang ke sana itu, menyaksikan tanah yang sepertinya di bawah itu ada naga besar terbelah. Ya Allah ya Karim. Iya, Masya Allah. Nah, waktu kejadian di Jogja, saudara-saudara kita di Pangandaran jadi penonton. Pangandaran nggak sadar kalau mereka selanjutnya gilirannya. Terus waktu Pangandaran kejadian, Nias pun jadi penonton. Nias kejadian, Tasikmalaya jadi penonton. Tasikmalaya kejadian. Tasikmalaya kejadian kemarin, belum lama ya, waktu Ramadan kalau nggak salah ya. Saudara-saudara kita di Sumatera Barat jadi penonton. Sumatera Barat kejadian. Kalau kita bicara urut, Ibu, harusnya dari Pangandaran, Tasik ke Pelabuhan Ratu harusnya. Jogja ya, pas banget tuh, Jogja, Pangandaran, Tasik ya. Harusnya kan ke Pelabuhan Ratu, nyampe ke Jakarta. Ini nyebrang ke Sumatera. Selesai Sumatera, Jambi. Dari Jambi, Gorontalo sama Papua. Balik lagi ke ujung Kulon. Yang belum mana? Jakarta yang belum. Jadi sabar ya, nggak usah khawatir, nanti semua bakal kebagian. Ya. Loh, bagaimana kalau ini semua adalah kehendak Allah, iradah, keinginan? Bagaimana? Wa ma asabakum min musibatin fa biidznillah. Kan setiap segala sesuatu musibah itu kan dengan izin Allah. Gitu kan? Saya khawatir Jakarta ini acara puncak, Bu. Loh, segala sesuatu kalau nggak ada acara puncak nggak seru. Maaf, begini. Kalau kita kembalikan kepada sisi kemanusiaan kita, selalu bilang jangan. Toh tidak gempa juga kita tetap mati. Toh tidak tsunami juga kita tetap mati. Toh tidak kebakaran juga kita tetap mati. Intinya mah mati. Seperti apa dan bagaimana, intinya adalah mati. Anggap saja ini latihan, Bu. Iya, ini latihan. Ini baru kiamat-kiamat kecil. Kalau kita mau bicara kiamat yang sesungguhnya, silakan dibuka surat Al-Hajj ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Selalu dengan menyebut nama Allah. Kalau segala sesuatu disebut nama Allah, insya Allah. Setan yang tadinya mau ikut campur, begitu disebut asma Allah, itu setan yang besar jadi kecil. Ya, ya ayyuhan nas, wahai kamu sekalian manusia. Manusia, kalau manusia berarti semuanya yang merasa dirinya manusia. Apakah beriman, apakah durhaka, pokoknya manusia. Ittaqu rabbakum, kita disuruh bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Apa artinya? Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ibu, kalau kita mau terusin artinya, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anaknya yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Jadi di saat kiamat itu terjadi, Ibu,
Unta yang hamil saja melahirkan. Sampai-sampai ibu yang hamil dia melahirkan tidak merasakan rasa sakit, saking dahsyatnya peristiwa itu. Dan semua orang berjalan seperti orang mabuk. Lihat orang mabuk gimana, Bu? Karena ini goyang. Gunung hanya bagikan debu saja berterbangan. Allahu Akbar. Itu kapan akan kita rasakan? Itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalaupun sekarang ada buku 2012, silakan. Iya. Ya, aduh, kita ini terlalu apa ya? Mikir 2012 masih jauh. Belum tentu nanti malam kita panjang umur. Itu mah hak Allah, bukan hak kita. Makanya orang perlu punya ilmu dan iman, bukan ilmu saja. Kalau ilmu saja tanpa iman, akhirnya menjadi Tuhan, mampu memprediksi bahwa tanggal sekian, jam sekian. Kalau kita mau tahu siapakah yang seharusnya lebih tahu dulu, sudah pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ingat gak di saat Jibril alaihissalam datang dengan berpakaian putih-putih, tapi tidak seperti kelihatan orang yang baru berjalan jauh. Datang, assalamualaikum di antara para sahabat. Kemudian malaikat Jibril mendekatkan dengkulnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin pertama kali yang sahabat melihat itu adalah Jibril, tapi tidak tahu kalau itu adalah Jibril. Rasul ditanya mahwal Islam, Rasul jawab. Mahwal iman, Rasul jawab. Begitu ditanya mahwa sa'ah, kapan itu hari kiamat, Rasul bilang apa? Yang bertanya jauh lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi Rasul memberikan ciri-ciri dan tanda-tanda. Salah satunya adalah apa? Ketika seorang pembantu melahirkan majikannya. Apa yang dimaksud pembantu melahirkan majikan? Begitu banyak sekarang anak yang menjadikan orang tua sebagai pembantu. Banyak sekarang. Nggak terasa, sepertinya benar. Ma, aku pergi dulu ya, titip anak-anak. Sepintas benar, sekilas betul, tidak salah. Titip anak-anak. Coba. Ya orang tua mah seneng cucu gitu kan. Tapi belum perkara-perkara yang lain. Di saat anak lebih berharta daripada orang tua, bagaimana? Timbul arogansi, sombong karena merasa lebih berharta, lebih tinggi, lebih mampu, lebih sukses. Akhirnya orang tua tidak sadar seperti pembantu. Terus apalagi ciri yang kedua? Di saat orang-orang yang memakai sandal jepit mampu membangun bangunan yang tinggi. Artinya apa? Banyak sekali orang yang ilmunya ya rendah, tapi memiliki amanah yang begitu sangat luar biasa besar. Tuh, banyak orang yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Sekarang kan begitu, Bu. Ya kan, kerja di ekonomi, kuliah di ekonomi, begitu keluar nggak tahu kerjanya jadi apa. Sekarang mah nggak pernah ada yang nyambung, sarjana juga kerja. Ini juga pasti pada kagak nyambung semua nih. Seperti itu. Coba bayangin. Sekarang sesuatu itu tidak pada tempat. Nah, apalagi di saat kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada rasa malu, bahkan merasa bahwa itu bukan perbuatan maksiat. Artinya apa? Yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekarang kita nggak usah jauh-jauh mikirinnya kiamat. Aduh, kejauhan. Daripada mikirin kiamat yang itu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita mikirin kiamat diri. Daripada kita mikirin bencana yang kita tidak pernah tahu kapan bencana itu terjadi, lebih baik mikirin bencana hati. Bencana hati mah setiap detik terjadi, Ibu. Pada setiap diri manusia. Tapi nggak merasa itu adalah sebuah bencana. Itu ya, aduh ya Allah ya Karim ya. Pokoknya beginilah, musibah itu jangan dikutuk. Jangan-jangan musibah itu justru akan menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Saya ingat umi saya waktu kejadian terowongan Mina tahun berapa itu? Tahun 94 atau 96 gitu ya. Pokoknya tahun 90-an. Saya masih kecil waktu itu, Ibu. Pastilah ya. 90 sekian ya. 80 atau 90 ya. Pokoknya pernah kejadian terowongan Mina. Jadi waktu itu kejadiannya, Ibu, begitu kita dapat kabar terjadi terowongan Mina yang menyebabkan korban sangat banyak, terutama dari Indonesia, itu setiap malam kita kerjaannya nangis. Ya, apalagi waktu itu umi saya lagi bangun rumah, kita tidur di rumah tetangga. Sedih tiap malam, ayah saya itu teleponin, nggak pernah berhasil teleponin siapapun. Nah, beberapa hari kemudian umi saya telepon, cerita, kenapa bisa tidak terjadi?
Begitu bis ini mengarah ke terowongan Mina, mobilnya bannya bocor. Sebagian orang ngeluh, wah mau ini apa bocor segala macam. Supirnya nyari ban kesana kemari nggak ketemu. Akhirnya sampai sore sampai malam di situ nggak kemana-mana. Malam dapat kabar ada terowongan Mina terjadi. Baru alhamdulillah. Baru ya Allah alhamdulillah. Nah itulah, jangan pernah mengutuk musibah yang kecil. Jangan-jangan musibah yang kecil itu justru menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Apapun itu. Karena selalu ada hikmah, ada sesuatu yang memang kita tidak terjadi. Hari yang akan datang itu kan gaib. Sementara yang menguasai hari gaib itu adalah Allah, bukan manusia. Kan gitu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Jika ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang perkara ruh, sesuatu yang gaib yang enggak bisa dilihat, yang enggak bisa diterka, katakan itu adalah urusan aku. Dan segala perkara gaib itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Manusia nggak punya kemampuan apa-apa. Nah jadi sekarang nggak usah takut, nggak usah khawatir. Mau cara matinya seperti apa? Yang penting man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah, dia berhak surga. Jadi meskipun matinya harus yang penting Allah, Allah. Waktu kejadian Tasikmalaya kemarin, Bu, saya ada di Ambasador di lantai 5. Di lantai 5 itu, pas di antara gedung dengan gedung, itu kan ada jembatan sambungan. Di situ, lari semua. Itu kelihatan kayak digergaji, Bu, krek goyang gitu kan. Semua orang lari, teriak, Saya mah takutnya begitu cabut nyawa pas, nyebut siapa coba? Emang Tuhannya? Udah akhirnya kita bertahan, berdiri, berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terserah udah. Karena mau lari kemana juga udah nggak bisa, lift nggak mungkin, tangga jalan udah penuh sesak sama orang. Akhirnya kita berdiam diri, ya Allah kalau memang harus mati di sini, yang penting Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar udah. Takutnya ya begitu, coba nyawa, nyebut nama siapa coba. Jadi tidak masuk man qala la ilaha illallah, ya kan naudzubillah min. Jadi sekarang yang penting masuk area tawakal saja. Jadi orang yang akan merasa aman, tentram adalah orang-orang yang masuk dalam area tawakal. Jadi dia berserah diri, berpasrah diri kepada Allah dengan satu prinsip, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa kita kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi kalau kita bertakwa di mana saja kita berada, kita nggak akan pernah takut. Apapun yang terjadi, kejadian apapun, nggak akan takut. Ya, kita cuma ketitipan. Ya, kita mah tidak punya apa-apa. Ya Allah. Insyaallah lah ya, mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya Rabbana, ya Azim, ya Karim, ya Rabbal alamin. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau sang pemilik keselamatan. Wa minkas salam, dan keselamatan itu datang dari engkau. Wa ilaika ya'udus salam, dan akan kembali kepada engkau keselamatan itu ya Allah. Hayyina Rabbana bis salam, maka hidupkanlah kami dalam keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkanlah kami dalam surga darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah. Mudah-mudahan segala sesuatunya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.